Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Malaki Mustoko dari Teknik Geomatika dengan NRP 116. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas Pancasila untuk observasi dan juga analisis nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar atau domisili. Untuk lingkungan yang saya ambil itu adalah kos saya sendiri, kos laki-laki di daerah Mulyosari, sekitaran ITS. Mengapa saya mengambil tempat di kos saya sendiri? Dikarenakan kebetulan di kos saya sendiri itu terdapat banyak penghuni yang memiliki berbagai macam latar belakang dari baik itu kepercayaan maupun daerah asal. Terdapat orang yang beragama Islam, Hindu, Kristen, dan juga Buddha. Oleh karena itu, saya mengambil topik bagaimana cara melakukan toleransi di dalam lingkungan kos itu sendiri. Seperti itu. Saya akan share mengenai ini, makalah yang sudah saya buat. Nah, untuk paper yang saya buat berjudul Praktik Nilai Sila Pertama Pancasila dalam Toleransi Kehidupan Keberagaman Kepercayaan di Kos Laki-Laki Mulyosari. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisis sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari di kos laki-laki yang di dalamnya terdapat banyak penghuni kos yang memiliki berbagai kepercayaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan juga Hindu. Metode kualitatif dengan melalui observasi partisipatif serta wawancara mengungkapkan bahwa nilai toleransi yang ada pada lingkungan kos laki-laki ini cukuplah tinggi. Nilai-nilai toleransi seperti menghargai umat lain yang sedang beribadah, lalu juga sikap yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan seperti sebagai contoh tidak menawarkan makanan sapi untuk teman yang memiliki kepercayaan Hindu. Lalu juga tidak berkata yang tidak pantas terhadap masing-masing kepercayaan. Untuk kata kunci terhadap Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, toleransi, dan juga keberagaman kepercayaan. Untuk pendahuluan, Indonesia itu sendiri merupakan negara dengan keberagaman budaya serta kepercayaannya yang berbeda-beda. Indonesia itu sendiri memiliki Pancasila yang menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu pun harus dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keberagaman yang ada, sudah menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindarkan, dan juga sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki arti bahwa kita dapat menanamkan nilai toleransi terhadap keberagaman kepercayaan yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Dalam konteks sehari-hari, interaksi antar individu ataupun kelompok dengan latar belakang yang beragam akan sering terjadi, khususnya di lingkungan kos laki-laki. Lingkungan kos laki-laki yang dihuni oleh individu dengan berbagai macam latar belakang menjadi wadah untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Toleransi untuk saling menghargai, serta sikap untuk tidak memaksakan suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila pertama Pancasila. Untuk tinjauan pustaka itu sendiri ada Pancasila yang diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Muhammad Yamin menyatakan bahwa di dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca yang memiliki arti lima dan sila yang berarti berbatu sendi yang lima. Penerapan dari nilai-nilai Pancasila juga sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Sedangkan Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar, dasar falsafah negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, dan sebagai bentuk pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu ada toleransi yang berasal dari kata Inggris, yaitu tolerance atau toleransia dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk pada kata tasamu atau tasahul. Dalam kamus Random House Collins Dictionary, dalam Diane Tillman mengatakan bahwa toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap yang adil dan juga objektif
pada orang-orang yang memiliki opini, perilaku, suku, agama, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Toleransi pada umumnya juga diartikan sebagai sikap yang bersedia menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian ataupun pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya untuk pihak lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Lalu ada implementasi toleransi yang merupakan tindakan nyata dalam menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, suku, maupun pandangan di dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi merupakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang memiliki arti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu. Untuk metode penelitian, itu ada objek dan lokasi penelitian. Objek dari penelitian di dalam studi kasus ini merupakan partisipasi penghuni kos laki-laki dalam interaksi sehari-hari. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat toleransi akan keberagaman kepercayaan yang ada di dalam kos laki-laki. Untuk teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui metode observasi partisipatif di kos laki-laki dalam berinteraksi sehari-hari dan juga wawancara para penghuni kos dengan latar belakang perbedaan kepercayaan. Kalau ada teknis analisis data yang menggunakan tahapan transkripsi eh, data, yaitu hasil wawancara, lalu membaca dan memahami isi data, yaitu hasil wawancara tadi, lalu memberi kode di bagian penting, lalu mengelompokkan kode ke dalam suatu tema yang dimana ya ada toleransi dan juga menghargai keberagaman, lalu dapat menyusun narasi. Untuk fokus nilai Pancasila itu sendiri, mengeksplorasi yang pertama, menghormati terhadap kebebasan beragama dan beribadah, yang dimana hal tersebut merupakan hak kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain yang merupakan sikap dari anti diskriminasi serta menghargai privasi dan hak individu atas keyakinannya. Lalu terdapat sikap untuk saling menghargai dalam keberagaman dan menghormati antar umat beragama yang memiliki nilai untuk memiliki kepekaan sosial serta empati pada keyakinan orang lain. Dari menghargai dalam keberagaman juga mewujudkan nilai rukun dalam keberagaman. Lalu terdapat juga kesadaran akan pentingnya dialog dan interaksi sosial yang mewujudkan persatuan yang dibangun atas dasar saling pengertian. Berikut untuk hasil dan pembahasan, yang di mana penelitian ini mengungkapkan implementasi nilai sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa di dalam kos laki-laki. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 5 pertanyaan terbuka yang menggali sikap dan implementasi toleransi beragama dalam lingkungan sehari-hari di lingkungan kos. Dan berikut adalah hasil wawancara yang sudah disimpulkan. Untuk pertanyaan pertama, apakah di kos kita sudah mencapai nilai toleransi dalam beragama? Untuk para responden menyatakan bahwa nilai toleransi beragama sudah diwujudkan di dalam lingkungan kos itu sendiri. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk menghargai teman kos yang memiliki perbedaan kepercayaan? Untuk jawaban yang kedua adalah bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama ditunjukkan dengan menghormati waktu ibadah orang lain. Itu sih. Jadi seperti ada teman kami yang Islam itu sedang melakukan sholat, kami tidak akan mengganggu dia. Lalu juga seperti mengucapkan hari raya jika ada yang sedang merayakan seperti itu. Lalu yang ketiga, apakah keberatan untuk tinggal satu kos dengan orang yang memiliki berbeda kepercayaan dan mengapa? Jawaban para responden tidak merasa keberatan untuk tinggal bersama orang yang memiliki latar belakang berbeda. Kenapa? Dikarenakan agama merupakan hal yang bersifat pribadi dan tidak mengganggu dalam bersosialisasi. Dari jawaban para responden ini dapat saya simpulkan apabila bahwa eh, agama atau suatu kepercayaan itu memang sesuatu yang melekat pada diri kita masing-masing. Akan tetapi kita tidak dapat menggunakan agama untuk menjadi hal yang utama dalam berinteraksi kepada orang lain. Pada pada akhirnya pun bila kita ingin berinteraksi dengan orang lain, untuk baik entah itu
untuk membuat teman baru atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar, itu agama itu tidak menjadi suatu hal yang menghambat seperti itu. Untuk yang keempat, apa yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai nilai toleransi di dalam kos? Untuk mencapai nilai toleransi perlu adanya interaksi yang terus-menerus yang dilakukan dan juga saling memahami latar belakang masing-masing. Dari jawaban para responden dapat saya simpulkan bahwa eh, untuk mencapai nilai toleransi itu kita bisa kayak ngobrol terus setiap hari kan, setiap hari tuh kita pasti ketemuan dan itu kita pasti ngobrol. Dari situ tuh sudah mulai muncul nilai-nilai toleransi seperti itu. Kalau saya kita dekat tanpa tanpa menghiraukan berbagai macam latar belakang yang ada, itu dapat dikatakan nilai toleransi yang sudah tinggi seperti itu. Pertanyaan terakhir, menurutmu mengapa masih banyak orang yang belum mencapai nilai toleransi? Jawaban responden adalah adanya sikap intoleran di masyarakat dapat disebabkan oleh sikap yang egois dan adanya keinginan untuk memaksakan keyakinan yang dimiliki kepada orang lain. Dapat saya simpulkan bahwa mengapa di kos ini memiliki nilai sikap toleransi yang tinggi, sedangkan di lingkungan luar terdapat masih ada orang-orang tidak yang masih intoleran karena orang-orang tersebut tidak ingin tahu soal masalah yang ada selain pada dirinya. Dalam artian mereka tidak ingin tahu dan selalu memaksakan apa yang dia percayai kepada orang lain, yang dimana itu adalah perbuatan yang salah seperti itu. Karena itu merupakan sikap yang intoleran dan tidak dapat menghargai orang lain seperti itu. Pada sila pertama Pancasila tidak hanya menekankan aspek keberagaman, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebebasan, beragama, dan toleransi dalam kehidupan sosial. Responden mengatakan bahwa dapat menghargai waktu dalam beribadah, mencerminkan bahwa adanya penghormatan kepada orang lain. Hal ini juga merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila. Responden juga mengatakan bahwa agama merupakan hal yang pribadi dan tidak memiliki hubungan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Sila pertama tidak hanya mengatur untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga menjamin hak individu untuk memiliki kepercayaan yang diyakini tanpa adanya diskriminasi. Melalui interaksi yang intens, toleransi dapat tumbuh dan juga pemahaman terhadap latar belakang orang lain. Kesadaran ini pun sejalan dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Hambatan yang ada pada orang yang masih memiliki sikap intoleran itu menunjukkan apabila hambatan utama itu bukanlah keberagaman itu sendiri, tetapi pada sikap dan pola pikir dari masing-masing individu dalam nilai Pancasila seperti tindakan yang memaksakan keyakinan yang dia miliki kepada orang lain. Dari penelitian dan observasi yang sudah dilakukan, dapat dapat disimpulkan bahwa toleransi nyata sudah dijalankan di dalam lingkup kos saya sendiri. Lalu kedua, interaksi serta komunikasi menjadi kunci yang penting dalam membangun keharmonisan pada keberagaman. Yang ketiga, kesadaran akan privasi dalam berkeyakinan menjadi pondasi relasi sosial. Dan yang keempat, hambatan terbesar merupakan sikap tertutup dan pemaksaan keyakinan, bukan dari perbedaan itu sendiri. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Eh, Sekian untuk pembahasan dari makalah yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.